Ada isu-isu daerah yang memang perlu kita angkat, kawan-kawan. Terkait dengan ini isu yang mungkin sudah kita sepakati bersama. Terkait dengan isu PIN yang ada di dada seorang dewan. PIN ini hanya bisa dipakai oleh dewan dan benar. Ini bahannya langsung dari emas. Ya, artinya bahan dari emas. Kalau untuk dewan yang perempuan ya sah-sah saja. Nah, dalam perspektif Islam, dalam hukum Islam juga menyampaikan haram hukumnya kaum laki-laki memakai emas. Lebih-lebih kita adalah tinggal di wilayah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gayo, berjumpa lagi bersama saya dalam program Saksi Kata, yang hari ini kebetulan kita kehadiran narasumber yang akan membahas dan mengkaji ulang terkait dengan program Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan pengadaan PIN emas yang beratnya 10 gram yang akan dibagikan kepada 21 anggota Dewan yang terpilih pada periode 2024 sampai 2029. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu bahwa narasumber kita pada hari ini adalah kami biasa menyebutnya Bung ya. Ya, jadi Bung Saparudza IB adalah merupakan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI cabang Aceh Tengah. Ya, kita ingin bertanya dulu Bung bahwa sudah berapa lama berkecimpung di dunia aktivis ini dan mungkin sampai saat ini berhasil menjadi Ketua GMNI Aceh Tengah. Ya. Mungkin berkecimpung Bung Roma, artinya kita sudah terlibat di dunia aktivis ini semenjak tahun 2016, tepatnya ketika masuk di dunia perkuliahan. Kemudian beranjak kita beralih aktif di GMNI tahun 2018, kemudian tahun 2022 kita terpilih, alhamdulillah oleh kawan-kawan merekomendasikan nama kita sebagai ketua dan terpilih sebagai ketua DPC GMNI Aceh Tengah. Oke. Jadi GMNI memang pada dasarnya sering terlihat juga di publik mengadvokasi masyarakat terkait dengan adanya keluh-keluhan, terkait dengan terus bersuara dengan program-program kebijakan pemerintah yang dinilai memang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, yang kemarin sangat memang disoroti oleh publik adalah pernyataan Bung saat orasi di gedung Dewan pengadaan PIN emas untuk anggota DPRK yang melontarkan kata-kata bahwa ini dinilai menghamburkan uang rakyat. Ini bagaimana sebenarnya Bung Saparudza menanggapi? Kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia tentunya berharap untuk pengadaan PIN emas ini perlunya dikaji ulang, mungkin dari lembaga legislatif sendiri. Kemudian tentunya kita berharap adanya statement atau ya dari Pak Bupati, baik dari wakil juga menyampaikan seharusnya PIN ini bisa kita manfaatkan anggarannya demi mungkin katakanlah dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Tengah yang sangat miris hari ini. Nah, dengan efisiensi anggaran yang diprogramkan Pak Bupati, nah kenapa harus adanya pembagian PIN yang mungkin kita berpikir PIN ini hanya bisa dipakai oleh dewan dan ini bahannya langsung dari emas. Ya, artinya bahan dari emas. Kalau untuk dewan yang perempuan ya sah-sah saja. Nah, dalam perspektif Islam, dalam hukum Islam juga menyampaikan haram hukumnya kaum laki-laki memakai emas. Lebih-lebih kita adalah tinggal di wilayah Aceh. Ya, kemudian ini kan perlu dipertanyakan, apakah seorang laki-laki memakai emas tidak bertentangan dengan syariat Islam? Kemudian kita menanyakan juga bagaimana pendapat MPU Aceh Tengah, apakah tidak ada pengkajian yang lebih mendalam, apakah tidak adanya rekomendasi terhadap legislatif. Artinya kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu. Nah, untuk ini kita berharap MPU juga melayangkan ya minimal surat rekomendasi kepada Dewan untuk dimusyawarahkan kembali. Kembali. Dan memang harga emas hari ini lagi naik. Ya, lagi naik-naiknya. Sebenarnya yang memang diprogramkan oleh Sekretariat Dewan ini, urgensinya menurut Ketua ini apa sebenarnya ini? Ya, kalau urgen
mungkin saya pikir tidak ada. Ya ini lebih kepada gengsi sepertinya. Seorang dewan ya ketika tidak memakai emas mungkin gengsinya berkurang. Nah ini yang harus kita pahami. Artinya ketika dewan ingin memakai emas, lihat kondisi dan situasi. Apalagi lebih-lebih kita juga apa yang saya sampaikan tadi, lihat kajian ulang secara hukum agama. Kemudian kita tinggal di wilayah Aceh yang saya sampaikan tadi. Urgennya mungkin tidak ada. Kemudian ya ini penghamburan uang rakyat namanya. Ini yang lebih negatif pemikiran masyarakat. Iya. Berarti Bung Saparudda selain juga ini dinilai menghamburkan uang rakyat, juga dinilai sebagai pelanggaran bagi syariat kita agama Islam, karena laki-laki tidak dianjurkan untuk memakai. Bukan tidak diharamkan. Oh, diharamkan untuk kaum laki-laki. Untuk kaum laki-laki, dan ini perlu kajian sebenarnya bersama MPU. Baik Bung, dan setelah memang ini setelah dianggarkan oleh DPRK, apa yang seharusnya dilakukan ini? Setelah dianggarkan kemudian mencuat, apa yang seharusnya, atau sebelum mungkin ini apa yang harus dilakukan oleh DPRK? Mungkin sebelum dianggarkan, saya pikir karena kita paham dengan kondisi keuangan Kabupaten Aceh Tengah, ya beberapa tahun lalu kita defisit, kemudian hal ini tentunya menjadi salah satu kendala terbesar bagi daerah kita. Ya kita berharap seharusnya anggaran ini perlunya diskusi semacam diskusi internal di legislatif dan eksekutif, sehingga ketika kita tidak memiliki anggaran, nah ini dihambur-hamburkanlah dengan adanya program-program yang tidak penting, saya pikir. Ini betul-betul tidak penting, dan ini sebatas hanya menghamburkan uang rakyat yang disampaikan Bang Roma tadi. Ini menghamburkan uang rakyat. Dan kemudian kita berpikir kalau ini pun perlu dianggarkan, nah janganlah buat anggaran sebesar-besar seperti itu. Artinya kita buatlah anggaran semana mestinya. Cukup PIN yang mungkin harganya sekitaran ya SOP-nya bagaimana di daerah lain. Kita nggak perlu menghamburkan uang di bagian PIN. Kita perlu menghamburkan uang untuk rakyat sendiri, jangan kepada PIN. Iya. Jika memang untuk rakyat sendiri, mungkin rakyat hari ini fenomena di lapangan apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan? Mungkin tadi ada disebut pendidikan, kemudian juga ada beberapa hal mungkin yang lebih urgensi. Apa itu yang diharapkan masyarakat? Sebenarnya yang diharapkan Bang Roma, artinya Dewan yang beberapa tahun lalu, 1 tahun yang lalu, artinya berkecimpung dengan masyarakat, menarik perhatian masyarakat, masa kampanye pada pilkada pemilu tahun 2024 ini kan ada progres, ada program yang disampaikan calon legislatif kepada masyarakat. Nah, ketika hari ini sudah menjadi seorang dewan, apakah tidak memikirkan atau tidak mempertanggungjawabkan progres atau program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat, yang sudah dijanjikan, sudah dijanjikan sebelumnya, janji-janji politik atau janji kampanye yang pernah disampaikan. Kemudian kita miris hari ini dalam dunia pendidikan banyak sekali siswa-siswi, bahkan mahasiswa yang hari ini tidak mampu melanjutkan perkuliahan atau sekolah karena kita sangat minim. Kemudian kita sangat berharap hadirnya anggota dewan ini masing-masing dapil langsung berkecimpung ke masyarakat dan menampung aspirasi apa sebenarnya kendala dalam dunia pendidikan. Karena sejauh ini kita sudah paham banyak siswa atau mahasiswa yang putus sekolah. Nah ini harus kita kaji ulang apa penyebab awalnya, dasarnya. Artinya memang ada hal-hal lain yang lebih urgent yang pentingnya untuk rakyat. Dan kemarin juga sempat ada siswa di SMP 32 duduk di lantai, tidak ada bangku seperti itu ya. Ini bisa lah untuk dipertimbangkan lebih baik ke situ. Dan mungkin dari selain pendidikan Ketua, ini masyarakat hari ini mungkin ada dibahas juga di Tribun Gayo, ada jalan yang masih kemudian ternyata anggarannya itu diefisiensi untuk jalan kan dipotong. Kalau tidak salah ini daerah Jamat. Daerah Jamat ini sudah dianggarkan pada saat itu untuk pembangunan aspal yang titik nolnya dimulai dari kampung Jamat itu sendiri. Kemudian sempat dibatalkan karena efisiensi seperti itu. Nah seharusnya ketika melihat itu program ini ya pengadaan PIN-Mas ini menurut Ketua sebaiknya dibatalkan atau ini kan masih berlangsung? Sebaiknya mungkin karena ini Dewan hari ini kan punya citra yang kurang baik. Nah, beberapa minggu yang lalu karena adanya aksi-aksi yang
dilakukan di Jakarta Pusat, kemudian berdampak kepada seluruh dewan yang ada di Indonesia. Saya pikir ini dibatalkan. Dengan dibatalkannya PIN ini, mungkin masyarakat kembali ya percaya terhadap dewan kita, DPRK Sulawesi Tengah tentunya, karena ya DPRK harus bijak mengambil keputusan untuk membatalkan ini. Dah alokasikan anggarannya kemana? Kemana lebih penting masyarakat yang membutuhkan. Artinya kita langsung memberikan anggarannya ke masyarakat. Nah, inilah harusnya program-program yang ada di badan legislatif. Kita nggak berharap adanya PIN untuk pribadi. Boleh PIN untuk pribadi atau semacamnya, untuk menjunjung ya marwah seorang dewan. Tapi nggak sebesar ini juga anggarannya, saya pikir. Harusnya ya. Iya. Dan jalan aja bisa dibatalkan. Betul, apalagi tingkat PIN mas. Ya. Ini seharusnya menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi mungkin harapan ketua ini kan sebenarnya publik sensitif sekali dengan program-program seperti ini, apalagi komunikasi dewan yang mungkin kan selama ini itu yang menyebabkan di beberapa daerah terjadi aksi yang berujung ricuh seperti itu. Mungkin harapan ketua kepada pejabat-pejabat kita yang terhormat yang masih ini duduk di legislatif dan eksekutif untuk kedepannya bagaimana ketua? Kita dari GMNI selalu berharap kepada pemerintah, kemudian dari pihak legislatif dan eksekutif tentunya. Kami juga sudah mendengar beberapa keluh kesah dari masyarakat, karena juga ideologi kita GMNI itu marhanisme. Artinya ketika rakyat yang tertindas, kamilah sebagai ujung tombak daripada masyarakat Kabupaten Tengah. Kemudian ada juga beberapa isu yang disampaikan masyarakat kepada kami, mungkin harapannya baik dari reklamasi, kemudian dari beberapa distribusi, kemudian dari beberapa lapak-lapak yang mungkin sampai hari ini masyarakat kecil dikucilkan, kemudian dari penyewaan gedung pemerintah yang sangat tiba-tiba melambung tinggi harganya. Ini saya berharap adanya evaluasi yang diadakan oleh eksekutif beberapa hari lalu ini menjadi dampak positif kepada masyarakat, dan ini tidak perlu adanya action seremoni, langsung kepada masyarakat. Ini harapan kami. Ya ketua ya. Mungkin ini kan ketua berharap juga tadi dibatalkan, kemudian sudah mengatakan akan menjadi ujung tombak dari harapan masyarakat. Ke depan kira-kira ada hal pergerakan mungkin jika ini semua, atau bagaimana hasil dari 1 September kemarin pertemuan dengan mereka tuh? Ya, tentunya kita dari GMNI Bang Roma artinya selalu konsisten dalam pendampingan masyarakat, baik dari masyarakat yang ditindas, kemudian masyarakat yang dikesampingkan, masyarakat yang tidak pernah diperhatikan, baik dari ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Kita akan selalu hadir untuk masyarakat, untuk selalu menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah daerah. Terkait kemarin tanggal 1 September kita sudah melakukan aksi. Ini ada beberapa janji, artinya janji ini disampaikan di muka umum, di muka mahasiswa sendiri. Ini kami sedang menunggu Bang Roma, artinya kapan dipanggil kembali untuk audiensi terkait masalah teknis yang ada di isu-isu daerah ini. Karena kemarin juga beberapa karena sepakat ini akan segera kita tuntaskan, tapi sejauh ini tidak ada konfirmasi apapun, dan kita berharap Pak Bupati dan Legislatif selalu ada kesempatan untuk duduk bersama untuk mendiskusikan hal ini demi kepentingan masyarakat dan demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat bersama. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu tadi Tribun Gayo bahwa GMNI Kabupaten Aceh Tengah sangat menyesalkan dengan pengadaan PINMAS yang menurutnya belum menyentuh dan berdampak langsung kepada rakyat yang memang lagi membutuhkan pada saat efisiensi dan ekonomi yang masih terjepit di masyarakat. Dan untuk selanjutnya kita akan menunggu jadwal yang belum ditentukan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Akan ada pertemuan dan akan membahas lagi terkait dengan isu-isu daerah dan nasional yang menjadi tuntutan mahasiswa dan aktivis kemarin. Terima kasih. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus Tribun Gayo dan lantikan update-update berita selanjutnya. Saya Romadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.